Sebenarnya awal permasalahannya itu malah sinus, karena aku penderita sinus yang lumayan lama dan lumayan parah sampai sudah 4 kali operasi. Ini pun sinusku sedang kambuh sebenarnya. Terus memang beberapa kali itu memang ada keluhan di gigi. Sebenarnya pada saat awal kena sinus itu hasil CT scan itu sudah menunjukkan ada masalah di gigi. Cuman kok nggak tahu kenapa dokter THT-nya itu merasa kalau itu tidak perlu ditindaklanjutin. Cuman yang terakhir ini aku konsultasi ke dokter THT dan juga dokter bedah mulut. Dari dokter THT itu merasa kalau sebenarnya yang masalah di gigi ini perlu tindakan nih, karena impaksinya nggak lumayan parah. Impaksinya tuh bukan cuman gigi yang paling belakang kependem doang, cuman ada itu satu, cuman ada satu lagi yang di atas pipi. Jadi benar-benar di atasnya apa ya namanya, tempat gigi tumbuh tuh rahang ya, di atasnya rahang gitu. Jadi memang agak susah sih sebenarnya. Jadi sebenarnya awalnya itu karena sinus sebenarnya, kalau namanya sih sinus sebenarnya. Jadi beberapa kali itu tindakan operasi sinus, tapi sampai sekarang belum sembuh. Kambuh sih, bukannya belum sembuh sih. Oh, masih kambuh lagi. Dan ada sebuah kecurigaan ini disebabkan karena gigi. Dan kemudian ternyata memang dari foto panoramiknya itu ada ketahuan impaksi dan agak berat impaksinya. Ada 2 ya? 2. Karena sebenarnya dulu pernah operasi impaksi. Dulu 10 tahun yang lalu pernah impaksi, udah diambil 2 kalau nggak salah. Jadi ini 2 lagi. Oh, jadi sebelumnya pernah impaksi juga, ngambil 2 gigi. Itu sebelum kena sinus. Sebelum kena sinus, benar. Oh, jadi udah pernah dioperasi impaksi, diambil 2, dan sekarang 2 lagi mau diambil. Iya. Berarti udah 4 dong. Udah 4. Tapi giginya ditunjukkan? Rapi sebenarnya. Ini hasil behel selama 2,5 tahun sebenarnya. Karena di balik gigi rapi ini ternyata menyimpan gelora impaksi yang harus dibenerin ternyata. Sebagai alumni operasi impaksi sebelumnya, bener dong udah 2 kali. Bener. Cuman dulu kan belum ada BPJS waktu yang pertama kali impaksi kan. Belum ada prosedur yang harus rawat inap. Jadi waktu itu tindakan impaksi yang pertama itu nggak di rumah sakit, cuma di kayak dokter praktekan, dokter gigi malah, bukan dokter bedah mulut. Cuman itu sudah terdiagnosa impaksi dan itu langsung pulang. Iya. Oh iya, jadi menarik nih. Ini treatment impaksinya, operasi impaksi ini pakai BPJS ya? Yang kali ini pakai BPJS. Pakai BPJS. Jadi mungkin buat teman-teman yang melihat video ini dan mungkin punya problem yang sama bisa menggunakan BPJS. Sebenarnya sih ada satu kasus yang bisa dipelajari dari kasusku ya tentang BPJS ya. Jadi begini, pada saat pertama kali datang ke dokter gigi, itu dokter ngerasa kalau secara penampakan itu tidak ditemukan masalah sama sekali. Dokter malah menyebut, giginya rapi kok, bagus semua kok. Ya iya, pernah dibehel 2,5 tahun. Terus dia bilang, kalau ternyata memang merasa ada masalah dengan gigi, aku harus bayar sendiri ke Prodia atau ke Pramita. Waktu itu akhirnya pilih Pramita untuk foto panoramik. Nah, setelah foto panoramik itu baru ketahuan kalau memang ada masalah impaksi. Yang artinya bagi pengguna BPJS, kalau dia nggak mau mengeluarkan duit, nggak mau ngeluarin duit lebih dulu nih, nggak bakal ketahuan sebenarnya kalau aku kena impaksi. Oh, jadi dulu awalnya memakai dokter gigi atau dokter gigi? Dokter gigi. Dan dokter gigi selalu secara prosedur BPJS karena dia screening awalnya nggak ditemukan masalah di dia luar ya di luar cuma penampakannya aja kan. Jadi dilihat di luar nggak ada apa-apa, bagus-bagus aja giginya. Dia nggak bisa memberikan tindak lanjut, entah itu pemeriksaan lanjutan, entah dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi, ke bedah mulut misalnya. Nggak bisa karena memang nggak ada penampakan dan nggak ada intinya dari BPJS ada itu. Jadi tidak ada rujukan untuk misalnya ke laboratorium untuk foto panoramik, dan itu ternyata foto panoramik bayar sendiri ya? Bayar sendiri, dan dia yang menyarankan dan kemudian setelah itu baru ketahuan dan si dokter ini baru bisa untuk merujuk. Oke. Jadi kadang-kadang harus ngeluarin duit dulu emang. Ini bukan for the first time ya. Dulu pernah ada cerita lagi nih, tapi kayaknya di channel besok aja deh. Ini bermasalah. Itu berbeda. Bermasalah sama ini sih, bocorannya bermasalah dengan batu empedu. Oke, oh berarti
Mas Dika Pernah ini kejadian. beberapa kali udah tindakan operasi yang berbeda ya, betul Iya. ya. Sebelum, tapi nanti kita bakal bicara yang di sesi berikut. Tapi ini lagi bicara tentang impaksi nih. Jadi intinya kalau buat kamu yang ngerasa giginya ada masalah dengan impaksi tadi, untuk bisa ketahuan tetap harus keluar duit dulu ya untuk foto panoramiknya. Mungkin by case ya, karena kebetulan waktu pemeriksaan gigi itu nggak diketemukan masalah. Mungkin kalau impaksinya itu kelihatan dari luar, kan ada nih impaksi yang nggak ketutup sama sekali sama gusi, tapi cuma kelihatan dikit. 1 mil. Nah, itu kan dokter bisa ngeliat, mungkin dia bakal bisa merujuk malah kan kalau Tapi hal seperti itu. kalau kasusnya kayak Mas Dika ini Nggak bisa, nggak kelihatan. karena nggak kelihatan ya. Dan ini tadi ada 2 ya yang ternyata Ada 2. setelah dulunya juga operasi impaksi, dan ini akhirnya ada lagi Di beda posisi lagi. beda posisi. Tapi dulu lokasi. nggak ketahuan ya. Dulu Bisa nggak ketahuan ya? nggak tahu ya. Dulu kok kayaknya aku nggak di ronsen ya. Karena kelihatan dulu. Karena mungkin. kelihatan kayaknya. Oh, oke. Kan dulu juga kelihatan, jadi nggak perlu Nggak foto perlu ronsen. panoramik ya, ronsen. Dan sekarang di panoramik kelihatanlah 2. 2 yang kependem jadi Kependem. harus diambil. Oke. Jadi intinya kalau punya problem yang sama, jadi sebenarnya kalau orang impaksi itu apa sih dirasa? Pusing sih, sakit gigi iya, pusing iya. Ada yang bilang kalau impaksi itu nggak perlu diambil selama nggak ganggu. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa teman yang impaksi, awalnya memang nggak gitu ganggu, karena pusing itu cuma kadang-kadang, lama-lama sebulan sekali, Intensitas tambah ya? lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama tiap hari pusing. Jadi ya kalau udah kayak gitu ya kayak mau nggak mau harus ada operasi. tindakan, bener. Dan efeknya kalau Mas Dika ini impaksinya ini yang menurut dokter yang bisa memicu Sinus. Betul. gitu ya. Oke, dan persiapan operasi apa yang dilakukan? Kalau ini kan prosedur BPJS nih, Hah? ini yang dilakukan apa sih kalau untuk Awalnya. operasi impaksi? Kemarin kan daftar dulu yang masih dapat surat Rujukan ya? rekomendasi dari dokter bedah mulut. Ini kan udah di fase 2 nih. Ya. Rekomendasi dari bedah mulut, kemudian masuk ke ruang pendaftaran TPPRI. Di situ mungkin karena skemanya sekarang yang diberlakukan masih skema kondisi pandemi, jadi nggak bisa langsung masuk. Jadi masuk dulu, daftar dulu, ntar baru dapat tanggal, nunggu, ntar dihubungin sama rumah sakit kalau iya tanggal segini baru masuk. Biasanya mendadak emang. Jadi kadang-kadang kalau itu baru pagi hari, sore harinya sudah suruh masuk. Dan prosedurnya apakah harus tes swab test lagi masih? Iya, untung kemarin tidak dalam kondisi sakit yang gimana-gimana ya. Maksudnya saya masih bisa beraktivitas, giginya lagi nggak sakit dan sebagainya. Ternyata prosedurnya agak ribet. Saya nggak tahu apakah semua rumah sakit atau hanya rumah sakit. Kebetulan rumah sakit ini aja, cuman mereka masih menerapkan prosedur COVID ya. Jadi harus ada screening awal, ada ditanya-tanyain macam-macam. Kemudian habis itu harus antigen. Setelah keluar antigen, cek darah, baru dapat kamar. Oke. Mungkin 2 jam lebih kali untuk mengurus prosedur begitu baru bisa dapat kamar. Dan ini Mas Dika pengguna BPJS kelas 1 ya? Kelas 1. Dan di sini kamarnya sendiri ya? Iya, untuk rumah sakit Romani ini kamar sendiri. Cuman untuk kebanyakan rumah sakit pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, biasanya sudah menerapkan untuk kelas 1 2 kamar, 2 orang, Sama kamar berdua. 2 orang. Ya. Oke. Mas Dika itu pakai oksigen itu emang seperti itu untuk operasi impaksi atau Enggak, karena ada riwayat yang lain. Kebetulan saya pernah mengalami sedikit gangguan di jantung, tapi sebenarnya kata dokternya nggak gitu-gitu parah. Cuman karena pernah ada perawatan mengenai jantung, jadi harus di screening dulu mengenai jantung saya. Dan tadi malam sama perawat di sini harus rekam jantung dulu. Oh, jadi tetap prosedurnya ini ya, cukup ada proses yang ngecek EKG dulu. Emang itu gitu ya operasi ya? Emang ribet sih, cuman saran saya yang namanya histori kesehatan mending ngomong apa adanya lah. Takutnya kalau ternyata kita nggak jujur terbuka ke rumah sakit dan ternyata ada suatu hal yang tidak diinginkan, amit-amit ya, itu malah jadi kesalahan kita sendiri. Kenapa kita nggak ngomong? Jadi mending ngomong lah, walaupun akhirnya bakal sedikit agak ribet sih.
Oke. Dan ini rencana operasi jam berapa? Jam 1, karena dokternya muslim dan cowok kan harus Jumatan dulu nih, hari Jumat. Jadi ntar jam 1 habis Jumat. Sekarang ini baru jam 7 lebih dikit. 7-an ya. Dan ini sekarang sudah mulai puasa ya? Udah diminta untuk puasa sama sekali nggak makan nggak minum 6 jam sebelum operasi. Jadi tadi jam 7 persis saya udah nggak makan udah nggak minum. Oke, dan gimana rasanya ini bentar lagi mau operasi kan? Kan sebelumnya kan operasinya yang biusnya lokal ya? Bius lokal sebelumnya. Maksudnya dulu ya. Yang dulu kan yang vaksinnya. Iya, lokal. Ini kan kalau BPJS pakai biusnya Total. bius total ya, tidur ya. Jadi Iya, tidur. apa ada yang dirasa ada deg-degan nggak pas mau operasi atau biasa aja? Biasa aja karena saya tahu kalau ini prosedur yang kayaknya nggak terlalu berat. Satu itu. Kedua, sudah operasi 6 kali berarti mau 6 kali berarti. Jadi 1 kali apa namanya pengangkatan kantong empedu, terus yang sinus sudah 4 kali. Jadi total saya sudah menjalani prosedur operasi di ruang operasi yang bius total itu udah 5 kali. Ini yang keenam. Yang keenam mau Oke. jadi keenam. Jadi berasa Udah takut, biasa aja ya? khawatir ya sedikit ya, namanya orang sakit mau ngadepin, cuman yang woles aja lah, udahlah, udah serahin sama Tuhan lah. Oke, semoga operasinya lancar. Amin. Dan dengar-dengar katanya ya dokternya katanya mau ada potong rahang gitu. Iya, makanya untuk impaksi yang biasa itu kan biasanya cuma di bagian belakang sendiri, di bantalan gusi yang paling belakang. Cuman kondisi saya salah satunya itu di bagian yang Dekat rahang. barusan saya sebutin, Oh, yang oke. satunya itu di atasnya rahang. Jadi kemarin dokter sempat bilang kayaknya bakal motong rahang sedikit gitu. Ya moga-moga aja sih nggak apa-apa ya. Minimal agak tirusan dulu cinta normal. Semoga lancar ya Mas Amin. Dika ya operasinya ya, sehat Amin. lagi, Amin, amin. aktif normal lagi. Oke. Thank you Thank sharingnya. you.